Halo pemirsa PAL TV, balik lagi di program kita, dimana lagi kalau bukan di Showtime Basketball. Cak Biaso, Devi, selama 30 menit ke depan bakal nyaji ke informasi seputar basket dari nasional sampai dunia. Kita tunggu apa lagi, ini dia Showtime Basketball. Langsung baik masuk ke informasi yang pertama. Hari kedua kompetisi SPBL 2020 mempertemukan tim SPH melawan SMA Muhammadiyah 1. Dari pertandingan ini SPH menang telak dengan skor 66-26. Kompetisi Sudden Palembang Basketball League 2020 kembali digelar di Kenten Park Arena, di mana mempertemukan SMA Muhammadiyah 1 Palembang melawan Sekolah Palembang Harapan atau SPH. SPH sepanjang pertandingan terus mendominasi dengan menerapkan sistem zone 1-2-2, membuat tim SMA Muhammadiyah 1 kesusahan menembus pertahanan Sekolah Palembang Harapan. Akhirnya tim SPH berhasil menang dengan skor 66-26. Menurut keterangan Felix dari pertandingan, timnya berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Fast break dan 3 point berjalan dengan maksimal. Pemirsa Showtime PAL TV, sekarang saya PI sedang berada bersama sahabat sebelah saya, kapten dari sekolah SPH Sekolah Palembang Harapan ya. Oke. Nah, kita bakal tanya-tanya dikit tentang pertandingan tadi. Namanya Felix. Gimana tadi tanggapan dari pertandingan tadi? Pertandingannya dieksekusi dengan baik. Timnya kompak tadi. Cuman tadi masih banyak foul ya. Jadi itu harus ditingkatkan lagi. Kalau terkait untuk next pertandingan kayak mana? Ya kami berusaha semaksimal mungkin dan lebih memperbaiki strategi kami yang sebelumnya lah. Ya. Nah, itu dari keterangan dari kapten tim SPH. Tetap terus saksikan Showtime Basketball di PAL TV, memang punya kita. Tim liputan PAL TV. Selamat untuk SPH dan untuk SMA Muhammadiyah 1, tetap semangat. Semoga di pertandingan selanjutnya KG bisa meningkatkan kualitas permainannya. Nah, langsung masuk ke informasi yang selanjutnya. Hari kedua game SPBL 2020 mempertemukan antara SMA Negeri 6 Palembang melawan tim SMA Saverius 3 Palembang. Dari pertandingan ini Saverius 3 berhasil menang dengan skor 33-24. Pemirsa Showtime Basketball PAL TV, sekarang PI sedang berada di Kenten Park Arena, di mana sekarang ini di hari kedua untuk kompetisi SPBL 2020 antar pelajar sekota Palembang. Sekarang sedang bermain SMA Negeri 6 Palembang melawan Saverius 3 Palembang. Nah, keseruannya seperti apa? Tonton terus Showtime Basketball. Game kedua SPBL 2020 mempertemukan tim SMA 6 melawan tim Saverius 3 Palembang. Dari pertandingan ini tim Saverius 3 Palembang berhasil menang dengan skor 33-24. Kuarter pertama, kedua tim bermain santai dengan menerapkan masing-masing zone defense, divariasikan dengan drive, di mana tim Saverius 3 unggul dengan skor 7-3. Masuk di kuarter kedua, tim Saverius 3 Palembang masih menerapkan strategi seperti di kuarter pertama, di mana zone defense dan fast break masih tetap jadi andalan, sehingga Saverius 3 Palembang memimpin dengan skor 13-4. Di kuarter ketiga, tim Saverius 3 Palembang mulai merubah gaya permainan dengan menerapkan sistem defense full court press, membuat tim SMA Saverius 3 Palembang masih unggul dengan skor 23-14 yang diperagakan oleh kedua tim. Tim Saverius 3 Palembang masih menerapkan strategi full court press dan fast break. Akhirnya tim SMA Saverius 3 Palembang berhasil menang dengan skor 33-24.
Menurut asisten pelatih tim SMA Sapiris 3 Palembang ungkapkan, dari pertandingan timnya kurang bermain maksimal. Di pertandingan ke depan bakal difokuskan lagi kekurangan tersebut. Pemirsa Showtime Basketball Pal TV, sekarang saya sedang bersama asisten pelatih dari SMA Sapiris 3 Palembang. Nah, pengen dengar komentar dari para mereka gimana pertandingan tadi. Cornelis Beni, asisten pelatih. Mardesa Maharani. Iya. Bagaimana dari penampilan tim tadi? Komentar dari kita apa? Memang untuk penampilan tuh hari ini cukup lumayan buruk kalau dari saat di permainan kami cukup buruk karena memang benar-benar ini pemain-pemain baru transisi dari pemain lama dan anak-anak ini baru terpilih sekitar ya 1 minggu sebelum pertandingan ini. Jadi memang belum persiapannya agak kurang dan mereka pun masih demam panggung ini jelas pertama. Mereka masih baru pertama kali ikut pertandingan dan lain sebagainya. Dan untuk konsep pola permainan juga masih berantakan. Dan mungkin menjadi evaluasi kami untuk kedepannya agar pertandingan kedepannya bisa berlanjut dengan baik. Untuk next pertandingan nanti bagaimana? Oh, persiapannya semoga mereka bisa lebih baik lagi dari sekarang. Soalnya kan mereka masih di dalam panggung gitu. Iya, benar. Untuk kedepannya kami akan mempersiapkan lebih matang lagi, terutama di pola-pola permainan, offense maupun defense ini memang harus benar-benar matang. Tidak seperti hari ini untuk mencetak poin susah, defense masih berantakan. Untuk kedepannya evaluasi yang besar buat kami memang ini. Nah, itu dia pemirsa Pal TV komentar dari asisten pelatih dari SMA Sapiris 3 Palembang. Tetap terus tonton Showtime Basketball di Pal TV, memang punya kita. Tim Liputan Pal TV. Kita ucapkan selamat untuk tim SMA Sapiris 3 Palembang yang sudah berhasil unggul di pertandingan ini. Informasi selanjutnya, hari kedua game pertama lanjutan kompetisi Divisi 1 PBL 2020 di lapangan Canton Park Arena mempertemukan tim Bayangkara Polda Sumsel melawan tim CBC. Dari pertandingan, tim Bayangkara Polda Sumsel berhasil takluk ke tim CBC dengan skor 5-6-4-7. Hasil maksimal berhasil diraih tim Bayangkara Sumsel di lanjutan kompetisi Divisi 1 PBL 2020 di lapangan Canton Park Arena setelah taklukan tim CBC dengan skor 5-6-4-7. Kuarter pertama, tim Bayangkara dan tim CBC bermain hati-hati dengan menerapkan strategi zone defense, lalu kedua tim melancarkan fast break untuk mendulang poin. Hasilnya di kuarter pertama, kedua tim bermain imbang. Masuk di kuarter kedua, tim Bayangkara Sumsel mulai ngerubah permainan, di mana tim Bayangkara menerapkan strategi drive dan under basket, membuat tim CBC sedikit kewalahan. Di kuarter ketiga, tim Bayangkara mulai meninggalkan tim CBC, di mana tim Bayangkara memanfaatkan turnover yang banyak dilakukan oleh tim CBC. Di kuarter keempat, tim Bayangkara mulai bermain santai dan sambil mengatur ritme permainan dengan menerapkan zone defense serta 3 point dan medium shoot. Akhirnya tim Bayangkara Sumsel berhasil menang dengan skor 5-6-4-7. Menurut keterangan Ricky, kapten tim Bayangkara Sumsel ungkapkan, pertandingan berlangsung ketat namun berhasil bermain bagus di kuarter keempat sehingga berhasil menang. Kalau Nusa Showtime Basketball, sekarang Devi lagi sama kapten dari tim Bayangkara Polda Sumsel. Ini dengan abang siapa? Ricky, Dengan Bang Riki. Bang Riki, ini mana pendapat abang mengenai pertandingan tadi? pertandingan tadi lumayan cukup ketat ya, dari kuarter pertama sampai dengan 3. Nah, ya alhamdulillah tim main cukup lumayan bagus karena dari kuarter pertama sampai kuarter ketiga kami minim foul dan alhamdulillah ya kemenangan yang kami ambil. Nah, kan tadi skornya ini sempat susul-susulan sama tim sebelahnya ini. Ini cak mano bang, menurut abang tim lawan tadi? Tim lawan mungkin hampir setara dengan kami,
mungkin kami lebih pengalaman karena tim lawan pemain muda semua ya Mbak ya. Jadi kami menang pengalaman. Itu aja Mbak. Nah, kalau persiapan dari tim Bayangkara Polda Sumsel untuk pertandingan selanjutnya? Selanjutnya mungkin lawan Bima ini mungkin kerja ekstra keras lagi seperti yang kuarter ketiga kami main tadi, mungkin man to man ataupun pressing, itu aja Mbak. Ya, nah itu dia pemirsa, kita sudah tanya-tanya sedikit sama kapten dari tim Bayangkara Polda Sumsel. Pemirsa PAL TV jangan lupa terus saksikan Showtime Basketball di PAL TV, memang punya kita. Tim Liputan PAL TV. Masih banyak informasi seputar basket yang lainnya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Showtime Basketball.